Ya. Oh, sudah ada anak. Udah punya anak perempuan, umurnya 5 tahun. Dan menurut ibu saya... 5 tahun? 5 tahun. Iya, oke. Sama ya. Cuma move on-nya cepet aja. Kalau ini, Nah, kalau Bapak, kejadian di Bapak gimana, Pak? Kalau di posisi itu? Iya. Jawaban lucu nih. Nikah lagi. Ya kan di poligami mulu. Itu kan di film gitu kan. Ya, siapa tahu dia terinspirasi di kehidupan nyata gitu kan. Siapa teman-temannya? Jahat juga tuh. Negara Plus 26 Sengsara kita. Pak, Apa? naik gaji, Pak. Ya, 6,5%. 6,5%. Saya naikin gaji kamu 100%. Guru ya? Kayak hakim-hakim di plus 26. Biar naik, biar enak gitu. Biar tidak bisa disogok kiri kanan. Bisa ya disogok atas bawah. Kiri kanan kan selevel. Kalau atas bawah beda lagi. Aduh, gimana kabarnya nih warga-warga? Ini gimana? Ini saya buka dulu ya email-email warga ini ya. Warga plus 26 password. Boleh nggak sih ngucapin Natal? Boleh. Kenapa sih itu ada larangan? Hah? Emang di kita mana larangan? Iya boleh nggak? Takutnya nggak boleh. Kalau nggak boleh nanti kita ajak ngobrol sama tetangga, dikeluarin dari grup WhatsApp. Kalau nggak boleh, orang Kristen nggak boleh ngucapin Natal. Boleh, orang Katolik sama Kristen selamat Natal, selamat damai Kristus gitu. Suka ada yang diantepin kadang-kadang. Buka Dulu Pak, selamat Pak. buat Farhan, Pak Om Farhan dapat wali kota. Om Farhan jadi wali kota Bandung. Wow, bener man? Iya. Hah? Iya kayaknya. Ih, kok kayaknya? Lu jangan kayaknya. Yang di depan kamera gua nih. Lu enak di belakang. Gua yang di depan gua nih. Nih, emang tim suka ngejerumusin emang. Om Farhan, Nasdem, ngeri gitu Om. Nggak percuma gimmick Hansip nih. Berhasil ya udah. Mudah-mudahan Om Farhan bisa mewakili warga-warga kota Bandung ya. Untuk menjadi Bandung yang lebih terang, yang lebih sejahtera. Gitu. Jakarta belum Pak? Jakarta saya no comment karena masih sengit. Masa di luar daerah menang di Jakarta? Di luar mendominasi loh. Yang udah harusnya yang biasa menang siapa-siapa kalah semua di Jakarta. Memang benar teori bumi datar ini. Untuk bikin jadi 2 putaran pemecah suara dia ya. Kayak hutan bakau kerjaannya ya, memecah ombak. Ini ada yang mau ngadu nggak nih ya? Lama-lama mulu nih. Kalau bisa ngadunya yang cantik-cantik, yang datang tuh dong. Selamat siang, Pak. Aduh. Selamat siang. Terlalu serius kayaknya yang denger nih. Iya, selamat siang. Iya. Namanya siapa? Namanya Fedi Nuril. Fedi Nuril. Iya. Sebentar ya, saya cek di database saya dulu. Oke. Akhir-akhir ini enggak akhir-akhir ini sih, mungkin udah dari lama juga ya. Sering viral di X ya kayaknya ya. Ah, masa sih, Pak? Karena Anda terlalu jujur. Sampai orang yang ajak Anda debat membawa-bawa variabel-variabel yang tidak logis untuk memancing emosi Anda. Iya. Bener itu ya? Ya, kurang lebih begitu. Iya. Sering main film, jadi laki-laki, tapi enak bener main filmnya nih. Istrinya 2, istrinya 3, direbutin, kayak begini-begini. Enggak, kalau istrinya 3 enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Berat kalau istrinya 3. Kenapa? PPN mau naik soalnya. Mau naik jadi 12. Mau naik jadi 12. Rencananya. Tapi kan di plus 26 semua itu hanya rencana-rencana aja. Yang penting dilempar dulu. Ternyata responnya benar-benar gejolak. Iya. Kita mundurin. Harus diprotes banget baru nggak jadi. Mereka komplain gitu. Iya. Biasanya kan mereka diem-diem aja Iya, gitu. benar. Tapi kata bapak saya, bukan bapak saya, kata
paman saya, Iya. nggak jadi naik katanya. Iya, katanya diundur. Iya, diundur lah itu. Diundur ya, bukan nggak jadi katanya. Diundur, dikaji lebih dalam lagi. Iya, betul. Ya. Gitu. Emang belum dikaji sebelumnya? Hah? Berarti sebelumnya nggak dikaji dulu gitu? Masa sih asal lempar? Dikaji sebetulnya. Oke, ya. Mas Medi Nuril ya. Iya. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa Mas Medi Nuril? Aktor. Aktor. Iya. Oh, sering bohong berarti nih. Lah, aktor katanya kan aktor yang baik itu yang memang dia pembohong ulung. Bohong yang dilegalkan. Iya, Gitu. bikin orang percaya seolah-olah Betul. seakan-akan itu kejadian nyata Betul. gitu kan. Ya. Aktor, oke. Sering juga saya lihat Anda jadi pengamat sosial media ya. Memang segitu banyak waktu luangnya? Enggak, Enggak, tapi tapi ya kan suka segitu macetnya ya. Jadi ya dimanfaatin aja daripada bengong atau segitu mau ngapain. macetnya jalanan. Betul. Iya, Segitu iya. macetnya jalanan. Iya, gitu iya. kan. Jadi segitu banyaknya kabar-kabar yang bikin emosi tiap hari. Iya, tiap hari. gitu. Contoh dong, salah satunya apa Waduh. sih? Segitu banyaknya kan lebih dari 20. Masa sih nggak ada satu? Satu boleh kan? Itu teman bapak. Teman saya. Iya. Kenapa? Lagi minggu tenang, tak tahu upload surat kampanye gitu. Mana kenal lagi. Lah kan. Tapi kan di-delete. Yang satu lagi belum. Oh, yang apa satu- udah? Nggak Kan tahu. dua Saya kali nggak lihat, di-delete. saya nggak lihat. Yang satu di-delete, yang satu belum. Oh gitu. Lagi minggu tenang. Lagi minggu tenang. Loh kan itu hari Minggu, hari libur. Enggak hari Minggu. Itu hari kerja. Hari kerja. Hari Selasa kalau nggak salah. Nggak hari kerja. Hari nggak Selasanya libur. apa? Dibikinnya atau diuploadnya? Hari Selasa di-uploadnya. Diuploadnya. Mungkin bikinnya waktu hari Minggu. Loh, masalahnya di-upload itu juga dipertimbangkan, Pak. Iya sih. Berarti jadinya di masa tenang ada kampanye gitu kan. Oh. Kayak teman Bapak nih yang close the door ini nih. Waktu Pilpres, masa tenang juga itu upload video Upload, capres ya. gitu. Pas banget hari Minggu tuh. Saya lihat tuh. Ngobrol-ngobrol santai ringan Iya, kan. ngobrol-ngobrol santai masalah Iya. satu capres kan. Iya, betul. Tapi kan itu bukannya memanfaatkan celah ya? Celah apa? Ya celahnya kan tidak berkampanye. Hanya memangnya ngobrol-ngobrol aja. Tayangan podcast biasa pada umumnya Iya, gitu. iya. Menurut Bawaslu sih nggak ada ya. Gitu. Ya, benar, Menurut benar. Bawaslu ya nggak ada lah. Masa ada? Apa iya Ya, kalau ada, Kalau maksudnya ada pelanggaran dan sanksi. ada temuan? Ya kan belum tentu dilantik gitu Iya, kan. betul. Ya, Wah, Mas boleh kita agak turunin Oke, dikit? Mas? turun dikit. Ini kayak terlalu atas ini Mas. Kayak terlalu atas, kita turunin dikit ya. Iya, Oke. iya. Dedi, Pak. Apa? Sobat Dedi. Sobat Dedi. Sobat Dedi. Ya itu kan makanya saya bilang tadi. BUMD. BUMD. Badan Usaha Milik Dedi. BUMD, Badan Usaha Milik Dedi. Gitu. Tapi emang hal-hal seperti itu mengganggu seorang Fedi Nuril? Iya. Mengusik gitu kayak, Mengusik. ini kenapa sih harus ada begini-begini gitu? Ya karena kan gini ya, hidup kita ini kan udah abu-abu ya. Ya. Dan supaya terjadi order atau keteraturan, ini kita harus ya bolehlah ada yang mau bawa ke putih, ada yang mau bawa ke hitam, tapi yang penting teratur gitu kan. Nah, Oke. kalau ada pelanggaran-pelanggaran kayak gitu ya itu bisa menuju chaos. Nah, saya nggak suka chaos. Nggak suka chaos. Jadi pengen semuanya teratur. Teratur. Terserah deh kalau di bawah meja ada apa-apa, tapi rapi. Ya, jangan juga di bawah Jangan meja. Gitu. Jangan juga. Iya. Sekarang karena sudah mulai jorok. Sudah mulai jorok, sudah Oh, mulai nggak terlalu malu-malu. terang-terangan. Gitu. Terang-terangan. Misalkan ada semacam pesan kalian bisa apa? Jadi Ah. gitu. Semacam ada yang juga bilang, aku pokoknya kalau nggak kebagian banyak. Ya, itu juga. Kan tuh kayak gitu. Hah? Oh jadi segini transaksionalnya Iya. gitu bagi-baginya gitu. Transaksionalnya kita paham, tapi terang-terangannya itu kan. Oh. Gitu. Ya. Kemarin ada waktu bintang tamu ada ke sini, bukan bintang tamu, ada yang ngadu ke sini. Ya. Dia pengen bahkan Negara Plus 26 ini dibikin layaknya perusahaan aja. Hmm. Ya menterinya by profesional aja digaji gitu dari orang-orang expert. Oh, yang memang ahli di bidangnya. Iya, kalau sekarang- meritokrasi gitu kan. Iya, kalau sekarang Ya. kita lihat kan, dia apa Iya, backgroundnya apa tapi mengurusi nggak- hal-hal itu nggak gitu. nyambung gitu kan. Iya, kalau menurut Mas Fedi di Plus 26 nih kayaknya kementerian apa yang paling nggak nyambung dipimpin? Kementerian yang nggak nyambung. Yang dulu-dulu, jangan yang sekarang, yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu kayaknya hah?
kok dia sih bisa-bisanya Iya dia sih. gitu. Udah gitu dapat bintang lagi. Padahal Iya. lagi jebol. Iya. Nah, kan? Aduh. Terlalu liar ini. Yang dulu, Pak. Itu kan yang dulu. Iya. yang dulu. Iya, yang dulu. Iya, yang dulu. Sekarang kalau kementerian yang sekarang itu ada Nggak mau yang dulu aja. Enggak ya, maksudnya menteri yang baru kan lagi bersih-bersih itu. Iya, semuanya emang pengen bersih lah Pengen bersih, gitu. pengen bersih. Tapi kan patut kita harus berprasangka baik juga. Memang benar mungkin ada instruksi, ayo bersih-bersih gitu. Oh iya. Tidak bolehlah kalian sejorok itu gitu. Betul. Tapi kalau saya itu cenderung prasangka buruk sih. Nah, karena sudah trauma ya. Sudah trauma Sudah gitu. trauma Sudah ya. trauma. Iya. Dan bagaimanapun pajak saya dan Bapak juga dipakai untuk menggaji mereka kan gitu. Untuk menggaji mereka pajak saya gaji Bapak berarti kan? Iya, gaji Oh, saya. iya, Cuma lihat iya. lihat saya, apalah saya ini. Iya. Ya kan? Mobil juga datang 1. Ada pejabat-pejabat kalau datang mobilnya 4. 4. Pengawalnya Betul. berapa? Di Iya. jalan wak gitu, pengen Iya. buru-buru gitu. Kemarin saya sempat agak ngerjain mobil plat militer sih di tol gitu. Pemberani dan tangguh. Tapi lama-lama takut juga sih. Iya. Begitu, wah kayak udah emosi nih baru kasih jalan. Kasih gitu. jalan. Tapi setengahnya ada ini dulu iseng sedikit Iseng gitu. dikit lah gitu. Iya. Tapi memang menggunakan plat aparat gitu. Aparat. Oh, kalau plat hitam tuh yang udahlah, nggak usah dikasih jalan lah gitu. Kecuali memang ada pengawalan diskresi tertentu ya. Plat hitam berarti belum perpanjang itu, Pak. Sekarang kan plat putih. Maksud saya itu. Masih Plat sipil maksud saya gitu, bukan plat dinas gitu. Iya. Oh gitu. Terus Mas Bedi juga ada lagi yang dikeluh kesahkan? Ada nih, Pak. Jadi istri saya itu kan sudah meninggal. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih, innalillahi. Nah, terus saya itu sebenarnya belum ikhlas menerima kepergian istri saya. Gitu. Bukannya nggak boleh? Nggak boleh apa? Nggak boleh nggak ikhlas, harus ikhlas kan katanya. Idealnya begitu, Pak. Iya. Tapi ternyata yang namanya ikhlas itu nggak ada tombolnya. Aduh, betul Yang sih. dipencet langsung ses. Iya, ikhlas nggak gitu bisa. ya. Bab paling susah ikhlas itu. Betul. Ikhlas Bab itu paling- kan level tertinggi. Iya, di semester akhir itu ada itu semester Iya. akhir kehidupan biasanya baru nongol tuh. Iya, Iya gitu. kan? Nah, karena kami itu udah pacaran dari SMA, Pak. Oh, pacaran lama. Pacaran lama, SMA, kuliah, kerja, sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan itu memang kalau kata psikolog gitu, pasangan yang pacarannya dari lama dan salah satu ada yang meninggal apalagi secara mendadak gitu, memang stres yang dialamin tuh stres paling tinggi, Pak. Karena benar-benar nggak siap, nggak terima, Nggak denial. siap, dan pasangannya itu kan benar-benar dicari ya. Ini yang saya mau cocok. Dibandingkan kehilangan orang tua, atau kehilangan anak, atau kehilangan teman, kehilangan orang tua kan kita nggak bisa milih orang tua kita siapa, Betul. anak kita siapa, nah gitu. Jadi karena kita memilih pasangan kita ini yang kita rasa cocok, begitu salah satu meninggal, itu stresnya yang paling tinggi justru. Iya. Jadi makanya yang paling susah untuk diikhlaskan gitu. Move on dong. Sama sih kelas sama move on susah, Pak. Oh gitu. Ya, Iya, nggak ada tombolnya. cari ke. Udah dicari. Kan biasanya kalau orang Nah, tua- ini sih makanya yang mau saya adukan. Ibu saya itu... Kok jadi ke ibu? Ini, saya ceritain dulu, Pak. Ibu saya itu ingin memberikan tombol baru Oke. untuk saya bisa melanjutkan hidup. Karena saya punya anak perempuan nih. Ya. Oh, sudah ada anak. Udah punya anak perempuan, umurnya 5 tahun. Oh. Dan menurut ibu saya, 5 tahun? 5 tahun. Ya, oke. Sama ya. Cuma move on-nya cepet aja. Tim brengsek. Suara-suara dua aja nih. Beda sih meninggal sama tidak meninggal sih Iya, memang beda situasinya. statusnya. Beda sih Satu memang, ada ya. cerai/hidup, ada cerai/mati. Iya, Ada. begitu. Betul. Begitu. Ibunya kenapa? Ibu saya? Iya. Ya, jadi ibu saya merasa karena anak saya masih kecil, dia masih butuh sosok ibu. Oke. Nah, sebenarnya saya paham itu, tapi karena saya masih berduka, saya belum ikhlas. Ya sebenarnya berat untuk
dapat tombol baru. Iya, iya, iya. Bapak paham kan maksud tombol ini apa? Paham ya. Memang bisa dipencet-pencet gitu loh. Betul, bisa dipencet, kesenggol juga bisa, kesenggol bunyi. Namanya tombol. Iya, namanya juga tombol. Nah, jadi dijodohkanlah saya dengan perempuan baru. Namanya Anika. Anika. Yang pertama namanya siapa? Leila. Oh, Leila. Leila dan Anika, ya. Nah, sebenarnya Anika ini memang perempuan baik-baik, saya tahu gitu. Dia itu diangkat anak oleh ibu saya dari kecil karena orang tuanya juga meninggal gitu. Jadi saya tahu dia memang orang yang baik. Tapi kembali lagi ya itu Pak, saya belum bisa ikhlas menerima kepergian istri saya gitu. Jadi saya terjebak atau dilema antara mau tetap setia dengan mendiang istri saya atau dengan resiko durhaka kepada ibu, tidak menuruti permintaannya, atau ya saya menuruti permintaan ibu yang mungkin membuat ibu saya bahagia dan anak saya punya ibu lagi, tapi saya merasa mengkhianati mendiang istri saya. Aduh, berat sekali ini. Iya. Ini lebih berat daripada yang tadi Lebih topiknya ini. berat itu. Iya, berat sekali. Lebih berat dari KTP tiba-tiba masuk website, lebih berat dari Sudah terlalu jauh. Iya. Sudah terlalu jauh. Oh gitu. Begitu, Pak. Waduh, tapi rasa-rasanya ini kayak sebuah film ini, jangan-jangan ini. Masa, Pak? Iya. Film apa, Pak? Satu imam dua makmum. Wah, luar biasa Bapak ini. Ini Bapak kayaknya... Luar biasa, tapi sambil gini dia. Luar biasa, tapi sambil gini dia. Sambil gini dia. Bapak dari tadi liatin website film ya? Iya, saya pikir ngetik dokumen. Oh, ada di bioskop mulai 16 Januari 2025. Betul, Pak. Oh, Base Entertainment. Base Entertainment. Bu Santi, apa kabar? Baik ya. Iya. Ada juga Cahaya Picture. Ada Cahaya Pictures. Oh, keren. Satu imam, dua makmum. Ya. Berbicara tentang itu. Yang main yang lain ada siapa lagi? Jadi tadi yang saya bilang Anika itu yang meranin Amanda Manopo. Amanda Manopo aman-aman aja berarti. Iya. Amanda Manopo. Aman. Leila. 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 Kamera dong. Leila itu Revalina Estemat. Oh. Nah, yang jadi ibu saya itu Marini. Marini Ibu Zumarni. Bukan. Lebih senior lagi, Ibu Marini. Istri Idris Hardi. Oke. Gitu. Nah, terus ada yang jadi kakak saya Sarinila. Oke. Yang jadi teman-teman saya ada Irgi Farezi, ada Dendi Subangil, ada Temi Fajar, ada Mona Ratuliu, ada Novita Enji, ada Mesya Siregar, ada Leoni. Ya, rame lah. Orang banyak sekali ya. Rame banyak. Tapi dari segi line up kayaknya itu pemain lupus ya. Iya. Mona Ratuliu. Terus ada Irgi. Ada Fani Fadila juga. Fani Fadila Ucup. Iya. Iya. Oh. Begitu. Dia kayaknya bagian bercanda nih Bang Ucup kayaknya nih. Iya. Ya kalau dari line up kayak Bang Ucup bagian bercanda. Sebenarnya niatnya begitu. Cuma ternyata sulit buat bercanda nih Bang Ucup. Jadi ceritanya jadi driver saya. Oh, Bang Ucup itu pemeran Ya, jadi driver. Kebetulan kami di-provide dengan sebuah mobil yang cukup canggih. Jadi Oh, berarti ini cerita BTS-nya, behind the scene syutingnya. iya, jadi di saat sambil nyetir dengan fitur mobil yang cukup canggih, Harus yang harusnya dialog. bercanda, dia jadi fokus. Ini mobil udah aman ya, nggak kenapa-napa ya. Oh. Itu jadi tegang gitu. Dapat jadi tegang banget, ini mobilnya kecanggihan. dia bilang Iya. gitu. Buat yang tidak tahu, kalau scene traveling itu sebenarnya scene paling memalaskan, scene paling membuang waktu, scene paling memakan preparation terbanyak waktunya, gitu. Sementara kalian hanya menonton 5 detik kan? Iya, betul. Itu bikinnya 5 jam. Pasang kamera ya, dipastiin nggak Rigging, goyang. Iya, belum lagi Gitu. kalau scene-nya memang dia driver, berarti banyak dong Banyak. scene mengemudinya. Betul. Oh, Gitu. Capek, Ya, Pak. Berapa lama kemarin syuting? kurang lebih 14 hari lah. 14 hari di 14. Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung. Oh, menyenangkan syuting di Bandung. Menyenangkan. Menyenangkan, enak syuting di Bandung. Beda lah, tapi bener kan menyenangkan kan? Benar. Kita ambil lokasinya yang agak ke atas, daerah Lembang, Ah, masih adem dingin. enak. adem, Ya, dikasih lampu juga masih aman, gak gerah-gerah amat. betul. Iya. Berapa lama tuh kemarin? 14 hari. 14 hari, 2 minggu di Bandung. Gimana Bandung ya? Macet ya? Macet karena lagi ada
Persib menang apa ya waktu itu ya? Oh, menang ada Bulan Juli kemarin tuh. Iya. Menang Liga. Jadi ya konvoy. udah, konvoy. Emang berbarengan dengan hari syuting? Iya, Ada berdampak? barengan. Cuma karena kita memang hotelnya tuh juga udah di daerah Situ di atas Setiabudi dan lokasinya ke atas, nggak kena. Tapi waktu itu istri dan anak-anak saya lagi nengok nih. Nah mereka kan ngapain ke lokasi syuting, bengong mau turun nggak jadi karena macet. Karena macet. Konvoy. Ya, buat Persib selamat ya. Tapi untuk Selamat. konvoy mohon hati-hati ya yang tertib. Please ini mah. Please ini mah ya konvoy yang tertib kan suasananya riang gembira. Betul. Jangan kalau ada mobil plat luar kota tiba-tiba dikeprak-keprak. Aduh. Jangan. Ya, barudak ya. Iya. Barudak OL ya. Tolong dong barudak Saya mah OL. lebih takut ngomongin yang itu daripada yang ke atas. Iya ya, karena kalau bola tuh benar-benar nggak boleh disenggol ya. Iya. Sudah banyak yang membuktikan. Jangan pernah ganggu sekali-sekali fans timnas gitu, bahaya sekali itu. Bahaya sekali itu, bahaya sekali. Tapi kalau Mas Ferry sendiri ada ketertarikan dengan dunia sepak bola? Ada. Ada banget. Enggak banget, ada aja. Sebagai penonton. Iya, maksudnya sebagai penonton rajin mengikuti liga-liga Eropa? Semenjak punya anak nggak segitu rajinnya, jadi cuma pantau lewat medsos saja. Kenapa? Dulu, Apa dampaknya ini punya anak nih? Heboh? Apa repot atau ya nontonnya nggak fokus kan, sambil main jagain. bola segala malam-malam? macam. Ya cuma kadang waktu itu masih pada bayi ya, yang masih suka kebangun, jadi siaga gitu kan. Gitu. Iya. Tapi ditambah begitu tim saya akhirnya menang champion, ya sudahlah, sudah menang akhirnya. Apa tuh? Manchester is blue. Oh, yang akhir-akhir ini baru lagi kalah Iya, terus. Iya. Terus nggak nonton. Iya, pantas udah nggak lagi kalahan mulu. Sampai ngamuk kan manajernya. Tim mana yang bisa konsisten 10 tahun coba katanya. Nggak akan ada yang bisa katanya gitu. Ya Kata roda Pak Botak. berputar lah, Pak. Roda Nah, berputar. lihatlah MU sekarang kan. Iya, betul. Dulu betapa kuatnya gitu kan. Gitu. Tapi seorang Fedi Nuril ketika bermain Twitter, apakah melibatkan emosi di situ? Iya, awalnya karena emosi. Karena emosi dengan situasi. Enggak, ketika ada yang debat-debat saling lempar tweet. Oh, enggak. Kalau itu enggak. Itu udah enggak. Karena saya tahu nih emang cuma pengen mancing emosi. Karena saya tahu itu, jadi saya nggak kepancing gitu. Makanya saya kasih julukan-julukan yang lucu-lucu kayak kerokan belewang, loyang bawang gitu kan. Biar mereka yang lebih berusaha lagi untuk membuat Fedi Nuril emosi gitu. Iya gitu. Ya sepertinya targetnya nih diem atau di private akunnya atau dibatasin komennya. Tapi kan sampai sekarang enggak kan, masih nggak di private, komen masih kebuka, silakan datang gitu. Jadi ya itu. Tapi kalau ngadepin yang buzzer-buzzer atau yang haters gitu, nggak pakai emosi. Apakah ini sebuah rangkaian di mana nanti tahun 2029 tiba-tiba Fedi Nuril masuk partai? Dengan ya kan melek politik, aware dengan ada apapun momen-momennya gitu. Ya kalau saya sih never say never, Pak. Benar. Never say never. Karena kita nggak bisa ini juga istilahnya Kita apa nggak ya, tahu. takabur nggak bisa maksudnya sedetik ke depan kita nggak tahu Jangan apa yang bilang tidak pernah, Ya. gitu. Jangan kayak politisi kan, nggak akan gitu. Tahu-tahu besok blar gitu. Ya. Never say never gitu. Kalau memang timingnya pas, pengalamannya cukup, dan memang sudah bisa menggait kepercayaan, mungkin. Nah gitu aja. Never say never. Tapi kalau di plus 26 mah nggak perlu begitu. Gimana di plus 26, Pak? Pengalaman nggak cukup. Betul. Timing pas. Pas. Jadi tuh barang. Jadi itu barang. Apa sih istilahnya sekarang? Integritas, kapabilitas, isi tas. Isi isi tas. tas. Kalau di plus 26 yang penting momen timingnya pas jadi. Jadi ya, Jadi di jadi. plus 26 saya juga Oke, siap. sangat pusing di plus 26 itu kayak gitu-gitu terus. Cuman ya bagaimana lagi ya? Kita Ya, juga ya. hanya seorang bawahan ya. Ya, ya. Yang sudah terbentuk budayanya begitu ya. Gitu. Ya ketika kita mau menjadi benar, kita yang dibusukin. Betul, betul. Kita yang entah dihancurin atau enggak, dikeluarin atau enggak, udah kamu harus sama serupa dan sebentuk dengan kita. Tim player gitu ya. Iya, disebutnya. Ya, gitu. ya. Kan sudah banyak contohnya ketika yang mau benar malah jadi Iya, iya. gitu. Siapa, Pak?
Hah? Siapa? Ada saya dan teman-teman. Makanya saya dikasih di kantor seperti ini. Ya, Kalau saya mau akrab dengan bos saya atau ada vendor mau main sama saya gitu-gitu. Tapi kantor Bapak mirip kantor mantan wali kota Solo. Hah? Kenapa? Banyak apanya memang? Banyak itu kayu, terus apa action figure, gitu-gitu. Nah gitu ya? Mirip ya? Mirip, Pak. Mirip. Ada bedanya. Apa tuh? Dia nggak pakai bando. Gitu. Iya, nggak tatoan juga. Iya, benar-benar. Gak usah ke sana-sana boleh nggak? Tapi dia bilang mirip kan, nggak apa-apa. Kantornya mirip gitu. Tapi memang perlu loh. Kalau di kantor tuh ada mainan-mainan gitu-gitu kan tuh buat apa ya? Stress release ketika di situ gitu. Kan nggak mesti melulu seharian ternyata mainin mainan, enggak. Iya, benar. Ya, Memandang, benar. Masih ada gitu ya, belum hilang enak, gitu kan. agak stresnya mengurang dikit, berturun dikit gitu. Berarti stres banget dong kalau mainannya sebanyak itu, Pak. Bisa Dia jadi. butuh sebanyak itu untuk menurunkan stresnya. Iya. Kita ganti aja ya, Mas. Kalau Ferry Nulis ini stress release-nya ngapain? Ferry Nulis stress release-nya ngapain? Pertama nih, misalnya saya muncul stres pada detik ini nih, saya biasanya itu aja latihan pernapasan. Latihan pernapasan? Latihan pernapasan. Oh, sejenis apa tuh? Namaste, yoga begitu? Enggak juga, simpel aja. Pokoknya tarik napas selama 4 detik, Tahan berapa detik? tahan 7 detik, terus dibuang selama 8 detik. Yang terjadi akan apa dampaknya? Akan rileks badan kita gitu. Jadi kan kalau stres naik itu kan jantung detaknya juga lebih cepat, otot menegang. Nah itu buat mengendurkan itu semua gitu. Untuk hormon stresnya itu diturunin. Karena percaya nggak percaya katanya kalau orang stres, orang marah tingkat kecerdasannya itu menurun. Iya, karena dia ngeblok bagian otak yang rasional itu. Makanya sulit berpikir jernih kalau lagi stres. Gitu. Iya. Tapi nih, kalau ini kan sekarang sudah berpikir jernih. Kembali lagi ke yang tadi persoalan itu, ada yang mau saya tanyain beneran. Iya, boleh. Kalau aslinya, Ferry Nuril setuju nggak kalau kasusnya seperti itu, istri udah meninggal tapi masih tetap di hati, terus akhirnya harus berbagi hati dengan istri baru, diminta nikah lagi, itu mau apa nggak? Tidak kalau saya. Tidak? Tidak. Menunggu momen yang pas? Menunggu memang sudah ikhlas. Ibaratnya kan kalau komedi kan time plus tragedi. Time plus tragedi, dan kalau mau ngomongin sesuatu, harus ini kan teorinya harus itu sudah bisa diketawain dulu gitu. Jangan masih emosi. Kayak sama gitu menurut saya, kalau memang pasangan meninggal dan ingin memulai hubungan yang baru, tunggu sampai udah bisa diketawain. Aneh juga ya. Ketawain banget. Bukan, berarti udah tunggu sampai bisa untuk dibawa rileks gitu. Dibawa rileks. Jadi saat keinget mantan istrinya atau mendiang istrinya itu sudah tidak emosional. Karena lupa banget kan nggak mungkin ya. Iya. Tapi ya itu begitu keinget udah nggak sedih, udah nggak apa namanya, udah nggak bikin down lah gitu. Intinya. Tapi kan ada opsi satu lagi. Apa tuh? Ya memang nyari pasangannya sampai akhir hayat. Ada opsi itu lagi kan? Ada sih gitu. Tapi ya makanya kan tadi pertanyaan Bapak, kalau belum move on, nikah lagi mau nggak? Bukan, kalau aslinya. Aslinya saya nih. Belum. Kan tadi nunggu sampai bisa diketahui dulu, barulah bisalah mencari kemungkinan itu. Tapi kalau pilihan satu lagi memang tidak menikah sampai. Ya bisa juga kalau memang udah move on nih dan merasa nggak ketemu seseorang yang dinilai kompatibel nih untuk jadi pasangan baru, ya udah single aja dulu atau seterusnya. Gitu. Single aja seterusnya. Tuh, gitu. Tapi memang kalau memang masih punya anak-anak yang kecil, memang berat sih karena ya bagaimanapun butuh sosok ibu, pendamping gitu pendamping ya. gitu ya. Idealnya kan memang bapak, ibu, jadi mereka dapat dua-duanya. Idealnya. Cuma kan kita berbicara ideal di plus 2 nggak semua ideal. Iya, betul. Namanya juga hidup ya. Ada dinamika-dinamikanya banyak gitu. sekali tidak ideal. Gitu. Banyak sekali yang tidak ideal ya. Sebenarnya bisa diidealkan, tapi memilih untuk tidak diidealkan. Gitu. Bisa. Namanya juga kan manusia ya. Betul, tempatnya hilaf dan salah gitu ya. Yang disengaja juga ada, Pak. Yang disengaja ada juga memang, yang direncanakan ada juga.
Tapi yang tidak diduga-duga juga ada juga. Iya, ya. betul. Pada nih. Ini muda-mudi nih. Muda-mudi. nih. Pak nikah lagi, Pak. Apa? Kalau Bapak nikah lagi. Saya kan single. Nah, kondisi gitu, Pak. Robby single. Kalau ini, Nah, kalau Bapak, kejadian di Bapak gimana, Pak? kalau di posisi itu, Iya. jawabannya, jawaban lucu nih. Nikah lagi. Iya. Iya, Gimana nikah ya? lagi. Iya, nikah Kadang hati lagi. kan, hati nggak pengen nikah lagi, ya iya. Iya. Pengen nikah lagi susah ditahan-tahan. Itulah ujian gitu, hidup ya kali ya. Betul ya. Itu kayaknya nggak pernah terbayangkan oleh tiap orang misalnya Iya, kejadian kayak gitu. kita- Duh, kok gue ada di posisi ini sih gitu. Kita nggak bisa nebak masa depan kan. Iya. Gitu. Satu posisi juga memang Nah, meninggal. apalagi orang berduka kan kadang ngomong juga suka nggak dipikirin dulu gitu kan, nggak Iya. jernih nih. Pokoknya aku tidak akan nikah lagi gitu. Ya mesti sekelilingnya yang paham dia lagi emosi. Iya, gitu kan. jangan terlalu diiyain. Jangan terlalu diiyain. dia lagi Misalkan emosi. kayak omongan pelawak tapi diseriusin. Nah, jangan begitu. Giliran pejabat yang ngomong dia nggak bercanda. Jangan gitu. Jangan terbalik. Kok saya yang mencet jadi? Saya kejauhan ya. Salah ya saya. Oh iya. Padahal judulnya udah pelawak yang ngomong Heeh. gitu. Iya. Ya kok diseriusin? Iya, Udah pelawak yang Iya, ngomong. Gitu. Iya, kok ditanggepin serius Iya. gitu, dianggap benar. Komedinya harus mendidik. Kalau politisi bercanda, Polisi serius, polisi serius dianggap dianggap bercanda. bercanda. Iya, benar Iya, juga. udah apalah, dia main. Udah dicuekin aja gitu kalau Iya, omongannya iya, nggak bener iya, gitu. iya, benar, Kan harusnya pelawak yang digituin. Iya benar, kebalik ya. Ada aja ya. Sama ini Mas Bedi, saya tuh dari dulu suka pengen nanya kalau ketemu gitu. Ada terbebani nggak sih dengan karakter yang sudah ada di beberapa film kayaknya mengenai suami yang berpoligami atau mungkin dia seperti ada yang seperti ini ditambatkan dengan dua hati sekaligus gitu. Enggak sih. Karena apa ya? Udah bisa dibawa bercanda gitu. Udah bisa dibawa bercanda berarti sekarang. Sekarang. Dulu ada pertentangan atau ada Sebenarnya dulu malah ini yang bikin stresnya itu skenario yang ditawarin hampir seperti itu. ceritanya Jadinya selalu, jadi gitu. template. Jadi template, ya ampun, begini, Kok begini gini lagi, lagi? gini lagi, gitu kan. Dan sebenarnya bukannya saya kapok nggak mau main lagi film yang ada isu poligami ya, cuma poligaminya nih harus hati-hatilah, jangan sampai ini hanya sekedar nafsu aja gitu. Film-film saya yang ada isu poligaminya tuh alhamdulillah kan berhasil membuat emak-emak nggak marah sama saya. Iya, karena memang reasonnya jelas. Reasonnya jelas Bukan gitu hanya sekedar loh. nafsu belaka Betul. doang. Nah, jadi ya, itulah yang bikin saya masih aman lah di mata Aman, emak-emak, nggak iya. pengen dijambak kalau ketemu di jalan gitu kan. Tapi ya akhirnya di satu titik sepertinya itu yang mengangkat nama saya juga di industri ini. Iya. Jadi ya benar-benar udah bisa bercanda sih Bisa, gitu. bisa. Tapi kalau dari Santai keluarga atau dari pasangan sendiri, aja. Oh, kalau pasangan justru waktu saya mau nikah teman-temannya yang heboh. Yakin kamu mau nikah sama dia gitu. Kenapa? Ya kan dia poligami mulu. Itu kan di film gitu kan. Ya, siapa tahu dia terinspirasi di kehidupan nyata gitu kan. oh, itu siapa teman-temannya? Jahat juga tuh. Udah tahu orang kerja itu mah. Oh gitu. Ya nggak wajar lah, saya ngerti. Karena bagaimanapun kan teman-teman deket yang udah dari dulu temenan, ya mau yang terbaik buat temennya. Iya, Jadi ya kekhawatiran itu wajar gitu. Wajar. Cuma kan yang penting saya udah bilang di depan. Diomongin, ini apa ada niat poligami? Nggak ada gitu. Justru dengan saya main film yang isunya poligami, saya belajar itu susah udah. Satu aja. Susah ya. Susah. Harus kaya banget kayaknya ya kalau mau adil itu. Ya pun juga kaya belum tentu. dengan keadilan, bisa adil Iya. satu sama lain. Kaya Betul. mungkin secara harta juga mungkin untuk mencukupi dua-duanya. Tidak mudah Harta juga. sih kayak mutlak ya harus kaya ya. Iya nggak Kalau mau punya anak mau sekolah, biaya hidup. Betul. Kalau nggak kenyang berantem itu. Betul. Itu yang bikin jadi pertikaian. Coba kalau dua-duanya kenyang, adem. Iya benar. Adem. Bapak kayaknya cocok pejabat. Guys. Yes. Pejabat plus 26 masa Pejabat plus 26 yang banyak uangnya. Nah. Saya mah dari mana uangnya? Produk aja nggak ada. Nah, sini nggak ada. Di kantor-kantor orang banyak produknya. Sampai ada tablet diakalin gimana caranya sekali shot ada 3 brand. Saya mah sepi. Nggak ada. Orang sampean mau outing aja nggak jadi kita.
voting nih. Nggak jadi-jadi. Dari kapan rencananya, Tidak Pak? sadar kalau kantor mereka ini adalah kantor UMKM. Oh. Acuan mereka melihat Rans, Vindes, Close the door nggak? close the door. Ini apa sih harapannya? Gak ada harapan di sini. Saya tuh salut sama kalian. Kok mau-maunya stay di sini? Idealis berarti, Pak. Bener. Idealis berarti. Antara dua, idealis atau memang karena di sini kan syuting sebulan cuma 2 kali. Oh, iya. Jadi masih bisa hidup di 28 hari lagi Iya, ambil benar, kerjaan benar, lain. benar, benar. Ini mereka ada-ada aja. Gitu ya Mas Fedi. Aduh, Iya. Mas Fedi nih ada-ada aja emang ya. Oke. Tapi pernah nggak nolak tawaran film yang kayaknya si template poligami ini kayaknya hanya sekedar nafsu belaka atau nggak cocok atau Ada. Tapi film ceritanya itu dia dari sisi perempuannya yang apa? poliandri? Bukan, dia dipoligami 2 kali. Dia dipoligami 2 kali. Iya, jadi dia. Jangan dikasih tahu dong, ntar ceritanya diambil orang lain. Oh iya juga. Kan cuma nanya pernah nolak apa nggak pernah? Pernah. Gitu. Baik kalau Ya, pernah jadi nolak. jadi saya ditawarin untuk salah satu suami yang mempoligami perempuan itu kan, dan saya nggak dapet reasonnya gitu. Oh, Jadi nggak kuat. nggak kuat buat saya. Itu yang bisa bikin dijambak-jambak sama orang itu ya. Iya gitu. Masih mungkin Walaupun mungkin penontonnya tetap bisa banyak gitu, tapi buat saya pribadi harus punya reason yang kuat. di gitu. 2024 ini memang masih mungkin ya ada mungkin kalau tahun 90-an era 80-90 oke lah mungkin sinetron tahun 90-an akhir 2000 tuh orang ketemu saking sebelnya dijambak di apa. Kalau 2024 ini memang masih mungkin ya, masih ada ketemu tiba-tiba karena sebel banget saking bagusnya Mungkin memainkan. udah nggak dijambak ya, tapi tetap kamu jahat banget gitu. Ketemu tiba-tiba nggak kenal, Iya. jahat nih gitu. Nyebelin gitu. Pernah? Di medsos kan juga gila, sumpah lu red flag banget di sini gitu kan sekali gitu. Iya, tapi kalau asli pernah ada? Mas Fedi? Enggak, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya, alhamdulillah. Nggak ada, karena lihat looks-nya ini kayaknya meyakinkan sekali. Oh, dia ini kerja itu. Iya. Itu kerja. Kalau Bapak ada di komen apa ya? Hah? Di komen. Saya di komen. Saya iyalah di komen. Karena dia bilang, nggak tahu diri. Ada aja. Kalau mau nanya nih, kan udah lama juga di dunia perfilman ini kan. Betul. Seberapa selektifnya sih mengenai ngambil job film gitu? Kan kayak kemarin sempat lumayan ngambil apa Doyok Otto Ali Oncom. Iya. Kan itu lumayan, ya maksudnya memang ya Lumayan ini kan ekstrim nyebrang tuh, gitu. nyebrangnya. Tapi apa memang maunya seperti itu? Karena kan banyak juga di Indonesia, di Plus 26 ini produser tuh sekali melihat dia begini udah ini terus dia karakternya. Iya, betul, ya. Sementara dari pemainnya, tawarin yang lain kayak karakternya gitu. Betul. Ya sama aja sih sebenarnya, pengen punya kesempatan untuk mencoba karakter yang macam-macam. Nah, Doyok Otto Ali Oncom itu jadi bukti. Jadi sebelum syuting itu tuh banyak yang pengen lihat yang beda dong dari lu gitu. Ya sama, saya juga pengen tapi belum ada tawaran gitu. Yeah. Akhirnya ditawarin kan. Yeah. Wah, berani juga nawarin karakter seperti ini yang harus mengubah penampilan total Yeah. gitu. Tapi begitu udah tayang kan penontonnya nggak gitu banyak. Yang ternyata yang pengen ngelihat beda itu minoritas. Mayoritas nggak apa-apa kok gitu. Pengulangan-pengulangan itu Fine-fine gitu. aja. Fine-fine aja gitu. Akhirnya kita lebih selektif ke ceritanya dibanding berharap dapat karakter yang beda atau unik atau ekstrim gitu. Karena memang penontonnya tuh juga lu nggak harus yang aneh-aneh kok. Ternyata. Tapi memang gitu. paling susah nebak selera penonton negara Plus 26 ini. Iya, iya. Paling susah sih nebak seleranya mau yang gimana, Iya, mau yang formulanya gimana. belum ada sih memang. Iya, dikasih begini ntar ada begini, dikasih begini ntar begini Iya, gitu. iya, iya. Berubah terus. Nyaris jadi tentara yang ternyata juga adalah profesi almarhum sang ayah. Iya. Oh, iya sih ini cocok jadi tentara ini. Iya sih harusnya. Gantong tinggi gitu ya. Langsing gini. Sayangnya minus matanya. Matanya minus. Minus. Kan bisa dilasik. Dulu belum ada lasik waktu Tapi ada zaman kenalan SMA. dong.
Kenalan apa? Buat masuk. Buat masuk, nanya kalau mata minus bisa nggak? Ya, benar. Gitu. Masuk, nanya. Iya. Pak, kalau mau ketemu orang dalam gimana? Nanya gitu. Ya, Bapak ketemunya di dalam, jangan di luar. Kalau ketemunya di luar, Bapak di luar, nggak bakal ketemu lah gitu Iya. kan. Ya. Sawah nggak? Hah? Ada sawah. Ya ampun, tega Aduh. banget. Kesian itu calo-calo begitu. Janganlah. Itu Iya. saking ininya kali itu orang-orang ya, saking ngebetnya maksudnya untuk menjadi abdi negara dengan tunjangan-tunjangan yang mumpuni gitu ya. Makanya segitu ngototnya. Tapi bukan hanya tunjangan sih Pak, kan secara almarhum ayah saya memang tentara juga, dan saya pernah syuting jadi tentara dan masuk ke Akmil Magelang itu. Memang apa ya, itu membentuk kualitas manusia yang hebat sih gitu. Pinter, kuat, Ya, secara fisik, unggul lah ya, gitu. secara fisik juga oke. Iya, oke. Dan ya kalau karirnya bagus, ya memang sejahtera gitu Iya, iya. kan. Jadi wajar kalau banyak yang ingin Ngebet gitu ngebet ya. gitu masuk situ gitu. Iya sih, saya juga pengen saya sih dulu. Biar jadi menteri ya, Pak? Mas, gak kesana goalsnya mas. Namanya itu mengabdi demi nusa dan bangsa. Ternyata Jangankan cuma menteri, jadi presiden juga bisa. bisa banyak memang dari karangan Banyak. paramiliter banyak. Betul. Banyak sekali memang pekerjaannya. Iya. Udah posternya. Hah? Udah posternya. Ya, poster saya pernah dicomot tuh sama orang emang nggak riset kali ya itu orang. Saya juga kan pernah main film tentara-tentaraan. Iya. Poster filmnya dicomot. Bukan iya. poster filmnya. Apa sih? Jadi ada foto sendiri-sendiri gitu. Hah? Nggak tahu timnya kali yang ngegabung-gabungin bikin kolase. Bikin kolase. Memang mau dikirim untuk ke Lebanon kemarin. Padahal kan saya main film itu. Yang belakangnya tentara beneran. Saya kan bohongan. Nih, Bapak kalau mau lihat. Ya, jelek banget, Mas. Nih, ini saya. Masa? Iya, Kurus ya? dulu. Tuh. Ini tentara beneran semua nih. Ini yang itu ya? Yang ke Lebanon, tentara perdamaian. Iya, yang Unifil, pasukan Garuda. Rio Dewanto ya? Iya, pemerannya? iya, Oh, iya, Yama iya, Carlos, iya, I Live iya, My iya. Heart in Lebanon. Iya. Kang Benny juga. Iya, saya disangka ini masih tentara beneran kan bukan. Paling depan lagi. Paling depan lagi. Kan kesannya udah paling ahli banget menurut saya. Asli komandan ya, gitu. Iya, Komandan pasukan khusus nih. Iya, gue bilang ada-ada aja nih Dasar, Gulamo, dasar. gue bilang. Timnya kagak riset dulu apa ya? Iya. Kagak lihat apa dari Bapak mana? lihat kan bikin gituan aja masih salah. Betul. Yang nggak salah itu kalau mereka bikin ucapan. Ya. Ucapan selamat buat atlet, buat selamat. siapa? Atlet emang nggak kelihatan kecil. Merekanya gede banget. Gitu. Waduh. Oke, nggak apa-apa, Oke, nggak apa-apa. Biar mereka sadar, Betul, bapak-bapak betul. boomer itu, ya kalau itu pakai kurang asik gitu maksudnya. Iya. Suka nggak ada gitu keluarganya yang ngingetin gitu ya? Kalau di foto atletnya di pinggir ya, Pak? Kalau sudah di tengah, Oh iya. gantian baru Oh, di pinggir. gantian. Kan itu ada beberapa foto. Ada beberapa foto. Nggak cuma satu foto, Mas. Itu ada 13 kali foto apa gitu. Yang ada di tengah itu sudah. Sekarang geser gantian. Kebetulan yang naiknya itu orang mengiranya gitu, begitulah. Iya. Pemerintahnya PR-nya jelek. Rakyatnya males baca, medianya senang clickbait. Itu ekosistem sempurna. Gitu lah, Gitu. Chaos. Gitu. Oke, kalau begitu Mas Benny, Oke. terima kasih banget. Ini saya ulang sekali lagi ya, ini Ya. ada imam, Satu satu imam, imam, dua dua makmum. Oke, di bioskop tanggal berapa? 16 Januari 2025. Aduh, tuh ada Ferry Nuril. Tadi sudah diceritakan sinopsisnya secara singkat. Ini akan mengaduk-aduk, menguak-uak perasaan ibu-ibu, bapak-bapak, anak, semua yang ada di sini. Kalau goyang tanpa Inul. Beda ya itu lirik Beda, lagu. iya, lirik Oke, lagu itu. maaf. Oke, kalau begitu Mas Benny, terima kasih banyak ya. Terima Semoga kasih nanti juga. ini ada solusinya dengan saya menonton ini, saya tahu solusinya apa nih. Ya ke depannya gimana gitu kan? Iya, Siap. solusinya apa nih? Biar saya tahu, jangan saya nonton, harus ada acuan kan. Iya, betul. Iya. Dan ada alasan buat ngeles nanti. Saya ngikutin film. Nah, bisa jadi gitu. Makanya saya mau lihat itu kan saya belum tahu nih. Betul. Konklusinya apa dari ini Iya. film nih? Karena masih belum bisa terbayang nih. Apakah plot twist gitu?
Apakah tidak akan gitu? Oke, kalau begitu Mas Bedi, terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah Terima kasih. menerima pengaduan saya. Iya, nanti akan saya teruskan dengan lebih lanjut ke tim saya yang ada di bagian divisi solusi. Siap. Gitu. Terima kasih Mas Bedi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat siang Mas. Selamat siang, Iya, selamat siang. silakan. Aduh, apa tuh solusinya ya? Berat banget kayaknya. Kawin, Pak. Kawin.